Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bani Adam qad anzalna 'alaikum libasan yuwari sau'atikum warisha walibasut taqwa dzalika khair dzalika min ayatillahi la'allahum yadhakkarun. Ya bani Adam la yaftinannakumus syaitanu akhraja abawaikum kama akhraja abawaikum minal jannati yanzi'u anhuma libasahuma liyuriyahuma sau'atihima innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum inna ja'alna asyayatina awliya'a lilladzina la yu'minun wa idza fa'alu fahishatan qalu wajadna 'alaiha aba'ana wallahu amarna biha qul innallaha la ya'muru bil fahsya ataquluna 'alallahi ma la ta'lamun. Qul amara rabbi bil qist wa aqimu wujuhakum 'inda kulli masjidin wad'u mukhlisina lahuddin kama bada'akum ta'udun. Fariqon hada wa fariqon haqqa alaihimud dhalalah innahum ittakhadhush syayatina awliya'a min dunillahi wa yahsabuna annahum muhtadun. Shadaqallahul adzim. Jazakallah khair, kami sampaikan kepada Akhi Halim yang telah membacakan lantunan ayat-ayat suci Al-Quran untuk kita semua di pagi hari ini. Semoga apa yang telah dibacakan oleh Akhina Halim tadi menjadi berkah untuk kita semua di pagi hari ini dan semakin memperkokoh dan memperkuat keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak, Ibu, dan para hadirin dimanapun Anda berada, tentunya yang hari ini hadir secara offline ataupun yang hadir secara online melalui kanal Zoom di pagi hari ini, Dr. Catur, Masya Allah sekali. Pada kesempatan pagi hari ini, di sesi yang pertama, seperti yang sudah kami sampaikan di awal pembahasan bahwasanya hari ini kita akan mengikuti tablik akbar bertemakan Great Immunity Lifestyle, Health, Humanity, and Mentality. Di mana sesi pertama kita akan diberikan materinya oleh Dr. Era Catur Prasetya, spesialis kejiwaan, Masya Allah yang sudah hadir tentunya di tengah-tengah kita di pagi hari ini dengan topik pembahasan merawat kesehatan jiwa dan mencegah insecure untuk pemuda. Nah ini kayaknya cocok banget dokter, apalagi di masa pandemi yang mungkin teman-teman entah itu yang masih SMA ataupun yang kuliah melakukan segala aktivitasnya ini by daring nih dokter. Jadi mereka mungkin terbatas untuk melakukan interaksi sosial
di luar rumah, dan itu mungkin menjadi penyebab salah satunya pada saat bertemu orang ketika di luar tuh agak kagok gitu mungkin ya. Nah, pagi hari ini sesi pertama akan langsung kita ulas bersama, tentunya tanpa basa-basi lagi, bersama dengan yang terhormat Dr. Era Catur Prasetya. Kepada Dr. Catur, disilahkan. Baik. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berbahagia sekali pagi hari ini bisa bertemu dengan teman-teman sekalian. Saya Dr. Catur, saya salah satu konselor di Biro Keluarga Sakinah Masjid Al-Falah Surabaya. Kebetulan saya juga pengajar di Unmuh Surabaya. Saya juga berpraktek di Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan. Teman-teman sekalian, topik pada pagi hari ini sebenarnya sebuah topik yang terus terang seringkali di sebagian komunitas kita itu masih menjadi topik yang stigmatized gitu ya, penuh dengan stigma gitu. Apalagi kalau ngomongin tentang kesehatan jiwa gitu ya. Apalagi kalau ngomongin tentang ya kedokteran jiwa dan sebagainya ini. Kadang itu masih jadi hal yang istilahnya kalau orang datang pasti selalu mengatakan, dok ini jangan sampai siapapun tahu ya, gitu ya. Apalagi kalau orang-orang yang dekat, apalagi kalau orang-orang yang misalnya dekat di masjid dan sebagainya, seringkali masih memberikan stempel yang kurang pas terkait dengan mental health. Saya ingin membukanya dengan klik mas, bahwa sebenarnya secara jujur kalau kita boleh bilang kesehatan jiwa dan Islam ini adalah sebuah topik yang bisa dibilang memang 80% atau ruhnya apapun yang kita lakukan ini sangat terkait dengan kesehatan jiwa gitu. Dan jujur kalau ini ada gambar ya yang saya tunjukkan di situ. Barat itu ngomongin soal kesehatan jiwa itu baru di abad ke-19 ya. Baru-baru ini aja gitu. Ahli-ahlinya kalau kita belajar ilmu psikologi, kalau kita belajar ilmu psikiatri ya. Kalau psikologi itu murni psikolog ya, S1 psikologi, kalau psikiatri itu dia jadi dokter dulu kayak saya gini, terus kemudian mengambil spesialisasi. Kalau kita belajar, ahli-ahli barat itu mereka baru muncul sekitar 1900-an ya. Bahkan yang terkenal banget Freud, Sigmund Freud itu dia baru ada sekitar 1900 sekian gitu. Teman-teman sekalian, padahal ya jauh sebelum itu ketika barat masih mengatakan sakit apapun mulai dari diabetes, terus kemudian sakit panas, kemudian depresi, kemudian skizofrenia itu sebagai gangguan roh jahat gitu ya, dan ada ekskoriasi dan sebagainya. Islam sudah menampilkan sebuah pendekatan yang sangat holistik gitu ya. Kenapa sangat berkembang dalam Islam? Karena dalam Islam kita mengenal banget tentang sunatullah. Ada hukum sunatullah yang terjadi, bahwa sekalipun itu terjadi dengan sebuah hal yang pasti niscaya ada unsur takdir di sana, tapi ulama terus kemudian para cendekiawan Islam di generasi awal dan kemudian berikutnya itu mampu menguraikannya dengan pendekatan ilmiah gitu ya. Kalau kita boleh jujur di tahun 400-an, bayangkan ya, 1900 sampai 400 itu kan jauh banget. Di tahun 400-an itu Imam Ghazali sudah memperkenalkan tentang hubungan antara mind, body, and soul. Ya. Jadi ada kaitannya antara sakit apa dengan kondisi fisiknya, antara kondisi jiwanya dengan sakit fisiknya misalnya. Ya, kita baru mengenal baru-baru aja tentang psikosomatis, terus kemudian somatisasi dan seterusnya. Terus kemudian Ibnu Sina pun sudah memberikan gambaran ya tentang halusinasi, ya tentang bahwa nyeri menurut beliau itu tidak hanya terkait dengan
karena kerusakan jaringan, tapi juga ada nyeri terkait dengan istilahnya itu apa sih namanya? Nyeri itu ada persepsi ya, dan juga ada karena penguatan dari perasaannya. Jadi total pain itu tidak semata-mata karena nyeri transmisi maupun nyeri transduksi karena kerusakan jaringan, tapi juga ada nyeri karena persepsi orang yang mengalaminya dan juga nyeri karena pemahaman terkait dengan nyerinya. Jadi teman-teman sekalian, Islam dan kesehatan jiwa itu sejatinya sudah berkembang sangat lama sekali, gitu. Bahkan kalau dikembangkan lagi, sekarang banyak kitab-kitab ulama dulu, ya cendekiawan-cendekiawan Muslim dulu, yang itu sebenarnya ada kaitan erat antara psikologis dan ilmu-ilmu kesehatan jiwa. Mulai dari kitab-kitabnya Ibnul Qayyim al-Jauzi, dan yang sangat terkenal kalau di dunia kami di psikiatri itu ada kitab dari Al-Balqi. Al-Balqi ini dia menulis tentang sustenance of body and soul. Jadi apa sih namanya? Hubungan yang tidak terputus antara tubuh dan jiwa gitu. Dan dia memperkenalkan yang pertama kali mungkin ya di dunia tentang CBT, dan ini diakui ya di Stanford University. Nah, terus kemudian tidak hanya itu saja. Kalau kita melihat, kalau teman-teman browsing ya, banyak sekali di kota-kota yang di era Golden Age itu sangat berkembang, misalnya seperti Baghdad, kemudian ke sini misalnya di daerah Aman Suriah, ya, teman-teman akan melihat di sana banyak sekali namanya Bimaristan, ya. Bimaristan itu sebenarnya semacam rumah sakit jiwa, ya, tapi pendekatannya holistik, gitu. Jadi Islam dan kedokteran jiwa ini sangat berkembang pesat sebenarnya. Dan kebetulan kalau sekarang ya banyak juga cendekiawan Muslim, psikiater, psikolog yang mulai mengembangkan namanya Maristan ini ya. Kalau teman-teman browsing di IG, Maristan itu sudah diperkenalkan bagaimana hubungan antara Islam dan kesehatan jiwa ini. Ini penting sekali karena sekali lagi kita seringkali masih menganggap hal ini sebagai sesuatu yang tabu. Kenapa hal yang tabu ini penting untuk dibahas? Karena kalau itu tidak dibahas, ujung-ujungnya orang yang mengalami ini memilih untuk menyembunyikan diri dan memilih untuk tidak mengobati dirinya. Untuk keluarga akan semakin memperburuk kondisi, tidak produktif, ya. Untuk teman-teman semakin membuatnya merasa tersisih dan ujung-ujungnya malah tidak menemukan solusi dari kondisi ini. Oke. Jadi teman-teman sekalian, saya pikir ini adalah momen yang penting sekali karena kita berjalan menurut saya semakin mendekatkan kondisi mental health atau kesehatan jiwa ini dengan kita semua, ya, dengan remaja Islam Masjid Al-Falah. Ini sebuah langkah yang menurut saya keren dan semoga akan membawa banyak kebaikan buat kita semua. Klik, Mas. Nah, apa sih sumber insecure yang banyak sekali terjadi? Ya, ada banyak sumber insecure yang mungkin kita alami mulai dari sekolah ya. Ini surveinya menurut beberapa data yang saya cari, yang paling tinggi memang pertama sekolah, yang kedua rumah, gitu ya. Sumber-sumber insecure. Mulai dari sekolah yang penuh dengan bully, kemudian sekolah nggak ada komunikasi yang sehat ya antara guru dengan siswa, antara siswa dengan siswa. Kemudian juga keluarga ya, yang seringkali sekarang musim itu seringkali terkait dengan orang tua yang ekspektasinya terlalu tinggi ya. Atau sebenarnya orang tua nggak berekspektasi, tapi remaja, anak-anak itu menangkap ekspektasinya dari gesturnya. Ternyata dok, kalau saya UTBK-nya lolos dan nilainya bagus, ternyata senyumnya ayah saya beda dengan senyum ketika saya nggak lolos misalnya. Jadi ekspektasi nggak pernah terucapkan, tapi kemudian itu tertangkap dan itu membuat orang yang mengalaminya merasa insecure terus-menerus. Kemudian juga tentang masa depan. Ini juga sering banget ya. Nanti kalau misalnya saya nggak jadi anak yang baik bagaimana? Nanti kalau misalnya saya nggak seperti kakak saya gimana? Nanti kalau misalnya saya dan seterusnya.
Nah, teman-teman sekalian, insecure atau pikiran-pikiran yang seringkali jadi kayak overthinking seperti ini, itu sekali lagi seringkali itu tidak di bawah kendali, gitu ya. Jadi meskipun orang itu di samping kita mengatakan sudah nggak usah dipikir gitu ya, atau kemudian teman di sekitar kita bilang itu cuma pikiranmu, ya itu datang sendiri, gitu. Dan memang munculnya seringkali itu menjelang kita tidur, gitu ya. Jadi insecurity ini jadi semacam ujung-ujungnya awalnya insecure, nanti jadinya di bagian pojokannya adalah overthinking. Klik, Mas. Oke. Nah, sebelum kita bahas detail tentang bagaimana kita mencegahnya, maka saya ingin ceritakan bahwa sejatinya insecurity ini juga terkait dengan kepribadian yang kita miliki juga. Dan kepribadian itu dalam ilmu kesehatan jiwa itu dibentuk sejak kita lahir sampai menjelang kita dewasa. Atau kalau dalam konteks keislaman kita, itu sampai kita balik. Gitu. Nah, insecurity itu sangat terkait dengan yang namanya attachment atau kelekatan kita. Jadi, insecurity itu dalam konteks kesehatan jiwa itu sangat terkait dengan bagaimana kita berhubungan dengan orang yang menjadi signifikan figur dalam hidup kita. Oleh karena itu, dalam ilmu kedokteran jiwa, insecurity itu sebenarnya dibentuk di usia 0 sampai 2 tahun dan terus dikuatkan sampai kita balik. Gitu. Jadi, kenapa 0 sampai 2 tahun itu sangat mempengaruhi seseorang itu jadi gampang galau enggak? Gitu. Nah, bagaimana ceritanya? Klik, Mas. Next. Oke. Nah, seringnya orang yang nggak insecure, orang yang nggak secure atau insecure, mereka seringkali jadinya cenderung untuk kemudian mencari cara untuk berusaha menjadi aman kondisinya, menjadi tenang, merasa nggak deg-degan, merasa nggak was-was. Nah, masalahnya generasi hari ini itu seringkali yang kita temukan cara memilih untuk kemudian tidak deg-degan, tidak insecure itu cenderung melakukan hal-hal yang ya kita sebutnya sebagai behavior addiction. Ya, mulai dari menggunakan internet, kemudian belanja atau tindakan-tindakan self harm, ya. Kebetulan beberapa hari ini atau mungkin beberapa bulan kasus self harm di klinik saya juga jumlahnya bisa dikatakan tidak sedikit ya. Jadi ada beberapa teman yang memilih untuk karena merasa insecure akhirnya mereka memilih untuk melakukan self harm ya. Jadi kayak cutting, menyayat ya, atau mungkin mencabuti rambut ya, atau menggigiti tangan sampai berdarah-darah. Dan rata-rata ketika ditanya apa yang dirasakan, hampir 80% mengatakan tidak sakit, tidak nyeri, hanya lega yang saya rasakan, Dok. Nah, kenapa itu bisa terjadi, teman-teman? Ya, hal itu terjadi karena ini ya, ada mekanisme namanya adiksi. Ya. Adiksi itu terjadi selalu diawali dengan coba-coba, mencontoh, melihat, ya. Terus kemudian melakukan dengan sekedarnya saja. Kita menyebutnya sebagai konsumsi biasa. Nah, selanjutnya akan terjadi namanya toleransi. Apa itu toleransi? Ketika kita memberikan kesempatan pada waktu kali pertama, nggak apa-apa, cuman sekali aja kok, masturbasi misalnya. Ya, nggak apa-apa, cuman sekali aja, nonton video porno misalnya. Kalau ada kali pertama, ya, nanti pasti ada kali kedua. Kalau ada kali kedua, ada kali berapa? Ada kali ketiga, kali keempat, kali kelima, kali keenam, sampai akhirnya kita duduk di pojokan dan menyesali semuanya. Itu namanya toleransi. Nah, setelah terjadi toleransi,
otak kita menangkap bahwa cara untuk lari, ya, cara untuk kemudian mendapatkan kesenangan, atau kalau dalam konteks neuroscience, cara untuk mendapatkan dopamin, cara untuk ngerilis dopamin di otak, itu adalah dengan melakukan tindakan yang tadi kita lakukan. Nah, akhirnya tindakan ini masuk ke dalam namanya reward system atau sistem imbalan. Ketika kita lagi down banget, ketika kita lagi sumpek, ketika kita lagi hampa, ketika kita lagi insecure, otak kita akan mencari cara yang sama dengan yang sebelumnya dikatakan itu bisa memberikan perasaan lega. Ya. Yang ketika itu dikatakan itu memberikan reward. Nah, akhirnya apa yang kita lakukan? Kita melakukan tindakan itu lagi. Gitu. Nah, selanjutnya setelah toleransi terjadilah namanya habituasi. Ketika habituasi, kita mengalami impulsivity. Apa itu impulsivity? Impulsivity itu di saat kita tidak mungkin untuk tidak melakukannya. Pasti kita akan mengambilnya lagi. Mengambilnya lagi, gitu. Karena apa? Karena otak kita sudah reward sistemnya udah dibajak. Gitu. Nah, jika impulsivity ini kita lakukan berulang-ulang, kita akan jatuh ke compulsivity, yaitu adiksi ini. Nah, compulsivity itu adalah saat di mana kita tidak bisa menghentikannya meskipun kita tahu itu berbahaya. Gitu. Oleh karena itu, kenapa kita tahu misalnya orang yang merokok, ya setiap hari iklannya banyak, ya, atau mungkin nasihat-nasihat untuk berhenti merokok karena itu bisa menyebabkan kematian dan sebagainya. Tapi orang nggak bisa menghentikannya. Gitu. Ya, jadi ketika sampai di titik compulsivity, itu titik di mana kita tahu sadar itu berbahaya, tapi kita nggak bisa nyetop itu. Gitu. Oleh karena itu kenapa bahkan adiksi pun itu butuh bantuan, ya, psikiater, psikolog untuk melepaskan adiksinya. Karena sekali lagi mungkin di awalnya karena kemauan kita untuk melakukan tindakan adiktif itu. Tapi di bagian ujungnya itu butuh sekali dibantu. Gitu. Ya, oke, klik. Nah, teman-teman sekalian, dalam konteks kesehatan jiwa, seseorang itu ketika dia mengalami sebuah gangguan, dampak dari insecurity-nya itu tidak semata-mata terjadi karena satu faktor saja. Ya, tapi sangat holistik penyebabnya. Kita nyebutnya sebagai diatesis stres model. Jadi ada faktor diatesis atau faktor kerapuhan yang sudah dibawa, yang saya ceritakan sejak dia lahir sampai di masa baliknya, dan ketemu dengan stres atau pemicunya. Gitu. Apakah mungkin, Dok, orang yang rapuh, yang dia mungkin dibentuk dari kondisi yang tidak nyaman, tapi ketika dia bertemu dengan stres, dia tidak akan mengalami gangguan? Mungkin saja. Gitu. Akan tetapi orang yang memiliki kerapuhan, vulnerable atau diatesis, ketika bertemu dengan stres punya peluang yang lebih besar mereka mengalami gangguan. Gitu. Oleh karena itu, kenapa di pagi hari ini saya ingin menyampaikan tentang bagaimana kita mencegahnya. Yang menurut saya itu jadi poin penting. Sehingga ya harapan kita tidak mudah mengalami insecurity. Klik. Nah, ini saya ambil dari tulisan Dr. Abdallah Rothman, beliau seorang psikolog klinis di Stanford University, ya. Dia mengambil tesisnya tentang bagaimana pendekatan Al-Ghazali dalam konteks psikospiritual. Jadi teman-teman sekalian, kita bisa melihat di sini bahwa memang sejatinya kita ini fitrah, gitu ya, yang di bagian atas. Kita bisa melihat di situ bahwa sejatinya kita ini dikatakan oleh Al-Ghazali itu dalam kondisi yang tranquil self atau nafsul mutmainnah, ya.
Nafs itu kan diri ya, tranquil self atau nafsul mutmainnah. Oke. Nah, kemudian agak kabur ya. Oke. Baik. Nah, kemudian dalam proses kita tumbuh, mind, body, and heart kita ini mengalami stimulasi dari orang tua kita, dari lingkungan kita, ya. Kemudian akhirnya cenderung nanti ada di titik di mana heart, mind, and body kita ini menjadi, istilah beliau adalah nafsul lawamah atau bahasa Inggrisnya itu reproaching self. Jadi diri yang cenderung insecure gitu. Diri yang cenderung untuk kemudian mengalami bolak-balik gitu. Nah, menurut Al-Ghazali, beliau membuat sebuah tahapan, ada 3 tahapan untuk kemudian menjadikan evil commanding self atau nafsul amarah bisu ya, itu selalu berada di tranquil self atau nafsul lawamah. Ya, ada 3 tahapan. Yang pertama adalah jihadun nafs atau bahasa Inggrisnya itu ya, struggling self, terus kemudian tahdibul akhlak atau refinement of character, dan puncaknya adalah tazkiyatun nafs atau purity of self. Gitu. Nah, ini yang akan kita uraikan pada pagi hari ini. Klik. Nah, jadi heart, body, and mind ini sangat dipengaruhi oleh bagaimana kita tumbuh, bagaimana ada faktor biologis, dan juga bagaimana lingkungan mempengaruhinya. Kalau dalam konteks kesehatan jiwa, itu diuraikan ada 6 hal yang sangat penting. Yang pertama adalah attachment yang saya ceritakan tadi di depan, atau kelekatan kita, atau bagaimana kita memahami hubungan antara satu orang dengan orang lain. Itu attachment. Yang kedua yang sangat penting itu adalah self worth atau harga diri. Ya, bagaimana kita mempersepsikan diri kita ini. Gitu. Yang ketiga adalah psikososial. Ya, tentang bagaimana kita berinteraksi dalam komunitas. Yang keempat adalah morality. Ya, tentang bagaimana kita termotivasi atau kita tunduk pada sesuatu. Jadi morality pun ini sebenarnya dibentuk sejak kita lahir sampai kita dewasa. Ya, dulu waktu kita masih kecil, kalau menurut teorinya itu selalu kita obedience, kita taat. Kemudian berdasarkan waktu di usia 2 sampai 7 tahun, kita cenderung untuk namanya self hedon. Jadi kita itu akan mengikuti apa yang kita suka aja. Gitu. Nanti di usia 7 tahun, di usia SD, itu ada fase di mana kita ingin jadi good boy atau good girl. Jadi kita senang banget kalau dibilangin anak baik, anak pinter, dan seterusnya. Nah, nanti di usia selanjutnya kita mulai mengenal aturan. Ya. Nah, terus kemudian di usia remaja, itu seharusnya kita mulai mengetahui bahwa ada hukum, ada undang-undang, dan nanti puncaknya morality itu kita akan nurut dengan compassionate dan keadilan. Dengan kasih sayang dan keadilan. Jadi ada sebuah nilai dalam diri kita yang sudah terbentuk, kita nggak tahu bagaimana, kenapa ketika itu nggak adil, dan ketika itu nggak empatik, itu kita marah dan jengkel. Itu namanya morality. Gitu. Kemudian ada namanya kognitif, ya, atau bagaimana kita mulai dari kita kanak-kanak sampai kita besar itu bisa mengenali simbol, ya. Bagaimana kita di usia 0 sampai 2 tahun kita bisa menangkap karakter-karakter yang dipertunjukkan oleh orang tua kita dan kemudian kita menanggapinya. Kemudian bagaimana di usia 2 sampai kemudian 7 tahun kita mulai belajar tentang bahasa. Kemudian bagaimana di usia 7 tahun sampai di usia tertentu ya, kita mulai bisa memahami ternyata ada hal-hal yang itu di luar khayalan dan ada hal-hal yang real.
gitu. Nah, ini mempengaruhi sekali bagaimana heart, body, and mind ini menanggapi sebuah peristiwa. Dan yang terakhir terkait dengan psikoseksual. Klik. Nah, teman-teman sekalian yang juga tidak kalah penting, ya, insecurity kita ini juga dipengaruhi oleh bagaimana proses biologi yang terjadi di otak kita. Gitu. Jadi teman-teman sekalian kita bisa melihat di situ bahwa otak kita di usia ini, di usia 19 sampai awal 30-an, itu adalah di saat proses pematangan otak. Sebelumnya otak kita itu kayak gini, aktif semua. Ya. Terus kemudian cenderung sampai akhirnya tidak ada yang aktif sama sekali. Artinya pada saat seperti ini cenderung kita punya kepribadian yang sudah matur gitu. Oleh karena itu, kenapa di usia 14 sampai 15 tahun di usia balik ya, itu terjadi proses insecurity yang seringkali ya membuat kita menjadi tidak nyaman. Kenapa itu terjadi? Karena di saat itu ya otak kita akan menuju ke kematangannya. Sehingga dia akan melakukan namanya itu ya, pruning, use it or lose it. Jadi otak kita akan memilih mana yang akan kita gunakan dan mana yang akan dihancurkan. Jadi ketika kita masih bayi, serat-serat serabut sarafnya itu banyak. Kemudian dikurangi di usia 14 tahun nanti aktif lagi. Nah, ketika aktif ini fungsinya untuk pruning, fungsinya untuk memilih apakah kita akan menggunakannya atau menghilangkannya. Nah, kenapa? Karena proses itu terjadi dan itu urut mulai dari belakang, occipital, kemudian temporal, ini adalah pusatnya emosi sampai ke prefrontal. Prefrontal ini logika. Ya, oleh karena itu kenapa dewasa itu terjadi di bagian akhir. Gitu. Karena pematangan prefrontal, pematangan logika kita ini berjalan di paling akhir. Gitu. Nah, oleh karena itu kenapa di usia-usia ini usia-usia pematangan emosi ya di usia 14, 15 itu seringkali kita mengalami insecure. Ya, karena memang prosesnya sedang aktif-aktifnya. Sampai nanti kemudian di usia awal 30-an itu usia pematangan. Gitu. Klik. Nah, teman-teman sekalian, menurut saya ini juga sangat terkait dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, teori ini sebenarnya menurut saya diadopsi berikutnya oleh begitu banyak ilmuwan ya, mulai dari Piaget, diadopsi dalam dunia pendidikan, kemudian nanti kalau mau jujur ya, sebenarnya kayak pendidikan kita, Ki Hajar Dewantoro dan sebagainya juga sangat terkait dengan teori yang disampaikan oleh Rasulullah di awalnya. Kita tahu tentang hadis ini bahwa Rasulullah menyampaikan ajarkan anakmu untuk sholat di usia 7 tahun. Kemudian pukullah mereka saat usia 10 tahun dan pisahkanlah tempat tidurnya. Kemudian Ali bin Abi Thalib menegaskan bahwa mendidik anak dengan 3-7 tahun ya. Mulai dari 7 tahun pertama perlakukan anak seperti raja. Kemudian 7 tahun kedua seperti tawanan perang dan 7 tahun ketiga seperti seorang teman. Jadi teman-teman sekalian, kita bisa melihat konsep itu bahwa di usia 0 sampai 7 tahun ya, usia yang seharusnya memang pembentukan kelekatan itu fokus utamanya adalah berorientasi motivasi yang kita berikan pada anak-anak itu orientasinya pada mahabbah atau orientasinya pada mencintai perbuatan, motivasinya pada bagaimana dia melakukan hal-hal itu karena cinta. Gitu. Nah, seringkali kalau mereka yang mengalami insecure itu attachment-nya di usia-usia itu motivasinya sebaliknya. Ya. Kadang motivasi yang diberikan oleh orang tua di usia 0 sampai 7 tahun bukan motivasi mencintai perbuatan baiknya atau mencintai Allah Subhanahu wa taala, mencintai Rasulnya, tapi justru malah seringkali yang sangat kuat tentang hukuman. Ya, tentang
iming-iming ya tentang manfaat. Padahal sebenarnya di usia 0 sampai 7 tahun itu yang harus sangat dikuatkan adalah bagaimana orang bergerak itu karena dia mencintai. Nah, selanjutnya di usia 7 tahun kedua, di usia fase tawanan perang itu, menurut Ali bin Abi Thalib itu justru yang dikuatkan adalah motivasi terkait dengan manfaat roja, ya. Bagaimana dia memiliki harapan ketika dia melakukan sesuatu, gitu. Kenapa? Karena secara teori di usia itu kalau dalam konteks keislaman namanya fase tamyiz, gitu. Fase di mana anak-anak itu sudah bisa melihat antara hitam dan putih, gitu. Nah, di usia itu menurut teori lain ya, Piaget namanya, dia mengatakan di fase itu anak-anak itu mulai bisa membedakan antara khayalan dan realita. Gitu. Berbeda di usia 0 sampai 7 tahun, itu fasenya khayalan. Gitu. Nah, kemudian dikatakan di 7 tahun ketiga ya, itu baru di saat itu seharusnya fasenya adalah fase khauf. Baru ada punishment. Jadi ibadah diperkenalkan di fase ketika motivasinya adalah harapan, dan kemudian ketika dia melakukan kesalahan itu di usia prabalik. Nah, seringkali teman-teman sekalian, ketika ini tidak dilakukan dengan baik, ujung-ujungnya ya motivasi yang sangat besar yang kita lakukan itu paling banyak adalah karena kita takut. Gitu. Kenapa? Karena selama ini kita tidak pernah diajarkan untuk punya motivasi melakukan sesuatu karena kita mencintai sesuatu. Gitu. Dan mencintai sesuatu itu tidak menjadi sebuah landasan terbentuknya kepribadian kita. Gitu. Jadi bahkan Ibnul Qayyim al-Jauziyah beliau menekankan sekali tentang ketiga hal ini. Bagaimana bahwa ketika kita melakukan sesuatu itu ya antara mahabbah, khauf dan roja ini seperti seekor burung. Khauf dan roja itu adalah kedua sayapnya yang ketika satu tidak dikepakkan dengan baik, satunya tidak akan bisa dikepakkan. Dan mahabbah itu seperti paruhnya yang akan menunjukkan kemana jalannya. Gitu. Jadi teman-teman sekalian, kenapa ini saya sampaikan di awal? Karena sekali lagi ini yang seringkali menyebabkan ya orang cenderung mudah sekali insecure. Ketika dia tidak menemukan motivasi melakukan sesuatunya. Dan lebih motivasinya karena rasa takut. Ya, apalagi di Indonesia ya termasuk di beberapa negara Asia kita lebih mengenal pendekatan orang tua ya atau ibu yang sangat kuat itu ibu-ibu yang kalau boleh dibilang kayak tiger mom gitu ya. Ibu-ibu macan gitu ya yang sangat kuat untuk memberikan motivasi cenderung menakut-nakuti. Gitu. Oke ya. Klik. Nah, ini adalah akar dari insecurity, yaitu tentang kelekatan. Saya bilang tadi, seseorang itu bisa mengalami sebuah gangguan ketika dia punya faktor kerentanan bertemu dengan stresnya. Nah, kerentanan yang paling kuat menyebabkan insecure ini adalah terkait dengan attachment atau kelekatan. Jadi, menurut teori ini, ya di usia 0 sampai 2 tahun itu adalah saat di mana kita membentuk perasaan aman. Saat di mana kita membentuk apakah ketika kita menjalin hubungan dengan seseorang, teman, keluarga, orang lain di sekitar kita, kita akan mendapatkan perasaan aman dan terlindungi. Bagaimana ceritanya? Jadi ada 4 tipe sebenarnya. Yang pertama adalah orang-orang yang secure atau orang-orang yang selalu merasa aman dan terlindungi. Yang kedua, orang-orang yang tipenya insecure anxious. Jadi, orang-orang yang tipenya insecure anxious ini mereka cenderung takut kehilangan orang yang dekat dengan dirinya. Misalnya temannya, atau ayahnya, ibunya, atau pasangannya. Orang-orang yang insecure anxious, mereka cenderung posesif. Jadi dia takut banget ditinggalkan oleh kelompoknya.
takut banget ditinggalkan oleh teman-temannya, takut banget ditinggalkan oleh pasangannya. Maka orang-orang tipe insecure anxious ini biasanya mereka cenderung untuk posesif. Ya, melekat terus dengan pasangannya. Atau kalau dia sudah menikah misalnya, dia cenderung sangat paranoid kalau dia sudah mengalami gangguan. Kenapa bisa terbentuk orang-orang yang insecure anxious? Mereka ya, orang-orang tipe insecure anxious ini di usia 0 sampai 2 tahun, mereka diasuh oleh orang-orang yang unavailable. Jadi orang-orang yang cenderung selalu tidak hadir. Ketika misalnya dia nangis, ketika di usia 0 sampai 2 tahun dia ingin dapat ASI, ya, dia tidak mendapatkannya. Gitu. Sehingga dia seringkali merasa diabaikan. Gitu. Sehingga ketika dia tumbuh, dia cenderung untuk berusaha tidak melepaskan orang yang dekat dengan dirinya. Mereka cenderung, orang-orang insecure anxious ini, mereka cenderung people pleaser. Jadi dia akan nuruti semua yang diomongkan temannya. Karena dirinya tidak terlalu berharga, yang berharga orang lain. Gitu. Jadi dia akan cenderung merasa sangat terganggu. Dok, ini saya teman-teman saya main Mobile Legends tapi saya nggak diajak. Dok, saya teman-teman posting foto tapi saya nggak di-mention. Gitu ya. Jadi dia sangat takut tidak divalidasi, tidak diapresiasi oleh orang-orang dengan signifikan figur yang seharusnya menjadi signifikan figurnya. Ya, ini terjadi karena sekali lagi di usia 0 sampai 2 tahun ya, fokusnya di situ mereka seringkali signifikan figurnya, apakah ibunya atau siapapun pengasuhnya itu unavailable. Nggak ada. Atau kalaupun ada, dia tidak memberikan respon empatik ketika dia memintanya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah tipe insecure avoidant. Ini sebaliknya. Ya, kalau dia anxious ini cenderung dia takut ditinggalkan, kalau insecure avoidant ini justru dia takut terlalu dekat. Jadi ada orang-orang yang dia itu selalu punya problem terkait dengan intimacy. Jadi dengan kedekatan itu sesuatu yang sangat mengerikan. Ada beberapa orang yang mungkin pas proses ta'aruf ya, semangat gitu, tapi nanti menjelang pernikahan tiba-tiba membatalkan. Jadi sangat takut dengan kedekatan. Gitu. Kenapa ini terjadi? Ini seringkali kalau tadi ibunya unavailable atau pengasuhnya available, yang ini cenderung ibunya atau pengasuh utamanya itu cenderung menyakiti. Jadi di bayangannya hubungan itu adalah kesakitan. Gitu. Jadi ketika dia menjalin hubungan awalnya oke-oke, nanti di ujung-ujungnya dia akan memutuskan untuk menghindari. Kalau dia berumah tangga misalnya, maka dia memilih untuk tidak terlalu berkata-kata dengan pasangan. Dia takut sekali dengan kritik oleh pasangannya. Atau dia takut sekali misalnya di sebuah sekolah, di sebuah forum untuk berbicara, untuk ditanyai. Gitu. Ya, karena baginya hubungan atau interaksi itu menyakitkan. Gitu. Yang terakhir, ini yang agak boleh dikatakan agak parah adalah tipe insecure disorganized. Jadi, kalau insecure disorganized ini cenderung sangat ekstrim. Kenapa ini terjadi? Ini terjadi biasanya objek pengasuh utamanya itu dia yang seharusnya dia adalah sumber keamanan menjadi sumber rasa insecure-nya. Ya, misalnya ketika dia nangis, datanglah ibunya atau ayahnya tapi langsung dipukul. Ya. Kemudian ketika dia minta susu, ya, dia mendapatkan justru perasaan yang tidak aman. Nah, orang-orang yang insecure disorganized yang dia tumbuh dengan seperti itu cenderung dia menjalin hubungan dengan cara yang sangat ekstrim. Ya, misalnya ketika dia berpasangan ya, suami istri, ya, dia mudah sekali untuk kemudian, Mas, nek Mas gak nuruti aku, tak potong tanganku.
Ya, dia mudah sekali untuk melakukan tindakan sesuatu yang sangat ekstrim untuk mempertahankan hubungannya. Mungkin kita juga bisa melihat misalnya dia